Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa afdhalil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, para asatidz, para orang tua, segenap jemaah Masjid At-Taqwa, yang insyaallah semua kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah kita sholat maghrib berjamaah, kita lanjutkan dengan i'tikaf, juga silaturahim, dan juga talabul ilmi. Di kesempatan ini insyaallah kita kembali melanjutkan kajian kita, yaitu dari kitab Nuzhatul Muttaqin, yang merupakan salah satu syarah atau penjelasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi. Sekarang kita akan membaca dan menjelaskan bab. Di sini diberikan judul Babu Al-Mubadarati Ilal Khairat wa hathi man tawajjaha li khairin alal iqbali alaihi bil jiddi min ghairi taraddudin. Bab al-mubadarah, bergegas, bersegera, ilal khairati, melakukan kebaikan-kebaikan, bersegera menuju kepada kebaikan-kebaikan, wa hathu, dan memotivasi atau mendorong, man tawajjaha li khairin, siapa saja orang yang akan melakukan satu kebaikan. Jadi orang yang akan melakukan satu kebaikan dimotivasi, didorong, alal iqbali alaihi, untuk melakukan kebaikan itu, bil jiddi, dengan kesungguhan, dengan keseriusan, min ghairi taraddudin, tanpa ragu-ragu, tanpa keraguan. Itu judul bab yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Seperti biasa, Al-Imam An-Nawawi sebelum
mengutip hadis-hadis yang berkaitan dengan bab, beliau mengutip beberapa ayat yang juga berkaitan dengan bab. Di sini ada 2 ayat yang beliau tampilkan. Yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 148. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Fastabiqu, maka berlomba-lombalah. Dari situlah kata musabaqah, perlombaan, berkompetisi. Al khairat, melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan-kebaikan. Yang kedua di surat Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah. Dari situlah kata surah. Surah, cepat, kecepatan. Sari'an, cepat. Wasari'u, dan bersegeralah, cepatlah. Jangan lambat, jangan telat. Ila maghfiratin, menggapai ampunan, menuju ampunan. Mir rabbikum, dari Tuhan kalian, dari Rabb kalian, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maghfirah itu harus dijemput. Kita disuruh berlomba-lomba untuk menggapainya, tidak datang dengan sendirinya. Apalagi yang harus kita, yang diperintahkan kepada kita untuk berlomba-lomba menggapainya. Wa jannatin, ataf dari maghfirah, surga. Arduhas samawati wal ard, di mana luas surga itu. As-samawatu, langit, seluas langit. Wal ardu, dan bumi. Ya, surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Uiddat, disiapkan, diperuntukkan, dipersiapkan lil muttaqina, untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu, di antara definisi takwa yang sering disampaikan khatib, imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasulullah, perintah-perintah agama, wajtinabun nawahi, dan menjauhi larangan-larangannya. Itu 2 ayat. Jadi di sini Imam Nawawi kadang-kadang mengutip banyak ayat, kadang-kadang sedikit. Adapun hadisnya di sini insya Allah kita mengambil 2 atau 3 hadis sesuai dengan waktu kita yang cukup terbatas. Yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, badiru
bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Rawahu Muslim. Nomor hadis 118. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wafat 57 Hijriah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda. Apa kata beliau? Badiru bil a'mali. Badiru, bersegeralah, cepatlah, jangan terlambat, jangan telat. Bil a'mali, melakukan amal-amal. Jadi kita disuruh oleh Nabi untuk bersegera melakukan amal-amal. Fitanan, sebelum munculnya fitnah-fitnah. Nanti ada penjelasannya. Jamak dari fitnah, fitanun. Ka qita'il lailil muzlim, seperti potongan malam yang gelap. Fitnah-fitnah itu seperti potongan malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'minan, di mana seseorang di pagi hari beriman, wa yumsi kafiran, dan di sore hari dia kafir, dia menjadi kafir. Cepat sekali perubahannya. Wa yumsi mu'minan, dan di sore hari dia beriman, wa yusbihu kafiran, dan di pagi hari dia sudah kafir, dia menjadi kafir. Itu bisa terjadi enggak? Bisa terjadi bagi siapa? Yabi'u dinahu, dia menjual agamanya. Bai', disitulah al-bai'. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Wa yabi'u, atau yabi'u dinahu, dia jual agamanya. Dengan apa? Bi aradin. Arad, arad itu materi yang bisa ditampilkan, bisa diperlihatkan, bisa berupa harta, uang, barang, bisa dengan jabatan dan sebagainya. Minat dunia, dari keduniaan. Jadi dia menjual agamanya dengan sedikit harta atau barang atau apapun yang bersifat duniawi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 118. Afadal hadis, ada beberapa faidah hadis ini, pelajaran singkat yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, wujubut tamassuki biddin. Wujubut tamassuki biddin, kewajiban atau wajib hukumnya berpegang teguh kepada agama. Wajib hukumnya kita untuk senantiasa berpegang teguh kepada agama.
wal mubadarati ilal amali salih, dan juga wajib hukumnya, wawunya wawul ataf, kepada kewajiban tamassuk bidin, dan wajib pula untuk bersegera berlomba-lomba melakukan amal soleh. Jadi kalau berbicara tentang amal soleh, maka semangat kita harus semangat perlombaan. Semangat berlomba. Qabla an tahulal mawani' wal awaiq, sebelum datangnya al-mawani', penghalang-penghalang, wal awaiq, dan rintangan-rintangan. Qabla an ta'ulal mawani' wal awaiq dunahu, sebelum datangnya penghalang-penghalang dan rintangan-rintangan yang bisa menghalangi seseorang dari amal soleh itu. Ada orang mau beramal soleh, tapi karena ada penghalang tidak bisa melakukan. Apa contohnya misalnya? Ada banyak orang mau berangkat umroh atau haji misalnya. Dia punya uang, dia sudah punya kuota haji, tetapi tidak bisa berangkat haji. Kenapa? Ada mawani', ada penghalang-penghalang. Apa penghalangnya? Misalnya kesehatan atau kondisi. Waktu pandemi kemarin kan 2 tahun tidak ada haji. Jadi kewajiban agar kita bersegera untuk melakukan amal soleh sebelum datangnya penghalang-penghalang. Jadi mumpung kita masih gampang beramal, ya tidak ada penghalang, maka manfaatkan waktu ini berlomba-lomba kita, karena akan ada datang satu saat di mana kita mau beramal tidak bisa lagi beramal. Kenapa? Karena ada mawani dan ada awaiq, ada penghalang dan ada perintangan. Yang kedua, pelajaran yang kedua, al-isyaratu. Hadis ini memberikan satu isyarat atau petunjuk ila tatabu'il fitani, kepada fitnah-fitnah yang berantai, datang silih berganti, al-mudillah, yang menyesatkan, akhir zamani, di akhir zaman. Wa kullama inqadat fitnatun, setiap kali datang fitnah, belum lagi selesai fitnah itu, aqabatha fitnatun ukhra, datang lagi fitnah berikutnya. Ya. Jadi makanya tadi Nabi menyebutkan fitanan, jamak dari fitnah. Jadi akan silih berganti nih fitnah akhir zaman. Selama kita hidup pasti akan banyak fitnah dalam kehidupan kita, penghalang-penghalang, rintangan-rintangan. Wa qala Allahu ta'ala min syururiha, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, melindungi kita dari keburukan-keburukannya. Amin ya rabbal alamin. Selesai hadis pertama. Berikutnya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kedua, an Abi Sirwa'ah
Uqbah ibn al-Harith radhiyallahu anhu qala Shallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinatil Asra fasallama thumma qama musri'an fatakhatta riqaban nas ila ba'di hujri nisaihi fafasi'an nas min sur'atihi fakharaja alaihim fara'a annahum qad ajibu min sur'atihi qala dzakartu syai'an min tibrin 'indana fakarihtu ay yahbisani fa amartu bi qismatihi rawahu Bukhari. An Abi Sirwah, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Sirwah, nama kunyanya, nama aslinya Uqbah bin al-Harith radhiyallahu anhu qala, dia berkata Shallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati, di Madinah. Al-Asra, sholat asar, beliau berjamaah dengan Nabi sholat asar di Madinah. Kata Uqbah, fasallama, kemudian Nabi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum. Kemudian thumma qama musri'an, langsung Nabi bangkit berdiri, musri'an, dengan cepat. Fatakhatta riqaban nas, lalu beliau melangkahi pundak-pundak di sela-sela pundak orang. Beliau imam, kemudian tiba-tiba beliau berdiri dan melangkahi dan melewati pundak-pundak para sahabat. Kemana Nabi? Ila ba'di hujari nisaihi, menuju ke bilik-bilik istri-istri beliau, maksudnya ke rumahnya. Karena masjid Nabi dengan rumah Nabi itu berdekatan, berdampingan. Masjid Nabi yang sekarang kita disebut dengan Raudhah, yang paling dekat kepada rumah Nabi. Lalu rumah Nabi itu yang sekarang menjadi kuburan Rasulullah dan Abu Bakar serta Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi dekat sekali. Nah, kemudian beliau menuju ke bilik-bilik atau ke kamar-kamar istrinya, ke rumahnya. Fa fazi'an nasu min sur'atihi. Lalu jamaah kaget, heran. Tidak biasanya Nabi kalau habis sholat berzikir. Tiba-tiba tidak biasanya. Jadi sahabat heran, kaget. Fa kharaja alaihim. Kemudian Nabi menemui sahabat. Fara'a annahum qad ajibu min sur'atihi, maka beliau melihat sesungguhnya mereka sahabat itu heran dari cepatnya Nabi pulang setelah sholat itu. Nabi merasa, kok sahabat ini merasa heran, lalu Nabi menemui mereka. Qala, lalu Nabi berkata, Nabi bersabda, dzakartu syai'an min tibirin 'indana. Dzakartu, saya ingat, syai'an, sesuatu, min tibirin. Tibirin itu batangan emas, potongan emas atau perak.
indana, yang ada pada kami, ada di rumah saya, kata Nabi. Jadi Nabi teringat bahwa ada potongan emas yang ada di rumah. Fakarihtu ayyah bisani, lalu saya, kata Nabi, tidak suka emas itu menghalangiku. Saya tidak mau, kata Nabi, emas yang saya simpan itu, titipan orang itu, yang menghalangiku. Menjadi tanggung jawab kan, karena titipan umat. Maka Nabi tidak mau itu menjadi masalah. Fa amartu bi qismatihi, lalu aku, kata Nabi, memerintahkan agar dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, nomor 851. Afadal hadis, faidah pelajaran singkat dari hadis yang pertama. Istihbabut takhallus mimma yushghilul qalba 'anillahi ta'ala. Istihbabut takhallus, disunnahkan. Istihbab itu sinonim dengan kata sunnah, dari kata hukum. Disunnahkan at-takhallus, berlepas diri, mimma yushghilul qalba 'anillahi ta'ala, dari semua hal yang bisa menyibukkan hati kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang akan menyibukkan hati kita dari ingat kepada Allah, dari zikrullah, maka itu harus kita hilangkan. Nah, kadang-kadang kan apa yang biasa menyibukkan hati kita? Apa? Harta, pekerjaan. Tidak jarang kita sholat ingat segala-galanya. Iya. Kadang-kadang kita lupa sesuatu, cari tidak ketemu. Begitu sholat ingat. Ini kualitas sholat kita ya. Ingat segala-galanya kecuali Allah. Mestinya kita lupa segala-galanya kecuali Allah. Maka apapun yang bisa mengganggu kekhusyuan kita, konsentrasi kita, maka dihilangkan. Wajib kita hilangkan. Kemudian wastihbabul mubadarati ila amalil khair, dan disunnahkan, sangat dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk bersegera melakukan amal kebaikan. Jadi kalau amal kebaikan itu tidak perlu kita nunggu undangan, kita harus jemput. Dari al-mubadarah, berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, semangatnya adalah berlomba-lomba. Yang kedua, jawazul istinabati wat tawakkil. Boleh hukumnya mewakilkan fi sarfis sadaqat, untuk mendistribusikan sedekah-sedekah, infak, sumbangan. Jadi boleh kita mentaukilkan secara hukum. Ya. Ma'al qudrati 'alal mubasyarati, meskipun yang punya harta bisa melakukan sendiri.
Jadi boleh secara hukum kita nitip kepada seseorang, tolong ya uang ini didistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Mungkin di daerahnya dia lebih tahu siapa orang-orang yang berhak. Dan ini biasanya para ulama-ulama, tokoh masyarakat, orang-orang soleh. Kami di Madinah dulu waktu belajar kuliah di Madinah, selain kita belajar di kampus secara formal, kita juga belajar di Masjid Nabawi dari para masyayikh di Masjid Nabawi. Nah, syekh-syekh yang ngajar di Masjid Nabawi ini itu tidak sembarangan, yang punya kursi-kursi, ya. Di situ ada, kita hadir, dan tidak banyak. Ada yang pesertanya mungkin ratusan ribuan, seperti yang baru beberapa tahun yang lalu meninggal, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Banyak sekali karangannya, kitab-kitabnya. Ya. Kalau beliau itu pengikutnya itu dari orang-orang awam. Maaf, dari dosen sampai sopir-sopir kendaraan umum di sana itu hadir, ribuan itu. Tapi ada juga beberapa syekh itu muridnya hanya 20 orang, 10 orang. Nah, yang kelompok-kelompok kecil ini itu biasanya mereka banyak duit. Jadi guru-guru di sana itu banyak duit. Syekh-syekh itu banyak duit itu. Kalau kita di sini kan kita yang ngasih duit kepada guru kan biasanya. Di sana syekh-syekh itu yang ngasih duit kepada murid-muridnya. Kadang-kadang tiap bulan kita masing-masing dikasih 500 real. Lumayan kan? Dikasih kitab, dibelikan kitab. Kalau kita musim liburan, ditanya siapa yang mau pulang ke negaranya, dipanggil kita, ya ibni, khud, anakku ambil nih. Kadang-kadang dikasih buku kecil, di dalamnya sudah diselipin beberapa ratus real. Itu tidak semuanya uang pribadinya, tapi uang titipan orang. Orang-orang kaya, dia menitipkan kepada guru-guru, kepada para ulama untuk mendistribusikan, ya, sebagian dari hartanya. Termasuk saya ingat Imam Masjid Nabawi, Syekh Abdurrahman Al-Hudzaifi, Masya Allah, itu beliau setiap Ramadan orang antri di rumahnya dari kalangan mahasiswa, masuk satu-satu, salaman, tanda tangan, 500 rial keluar. Yang luar biasanya, beliau ada pernah yang coba dari Afrika, kadang-kadang dia agak-agak kurang amanah, pengen ngulang. Begitu masuk, anta kholas, orang ratusan dia hafal itu. Masya Allah, subhanallah. Termasuk juga ada Imam Tarawih Masjid Nabawi, Syekh Ayub, Muhammad Ayub, dari Burma, asal dari Burma, tapi sudah kebangsaan Saudi Arabia. Itu juga beliau banyak dititipin dari raja, dari para orang-orang kaya. Jadi sehingga mereka bebas untuk menyumbangkan kepada siapapun. Itu diantara contoh dibolehkannya untuk mewakilkan, ya, sedekah kita, infak kita kepada orang-orang tertentu, walaupun kita sendiri bisa saja untuk menyampaikannya secara langsung. Yang ketiga, at-tajarrudu min masyaghilid dunya halal ibadah. At-tajarrud, melepaskan diri dari segala macam masyaghilid dunya, kesibukan-kesibukan dunia.
halal ibadati, waktu kita ibadah. Karena bisa mengganggu kekhusyuan kita, konsentrasi kita. Ya. Salat misalnya, ya, sebelum kita takbiratul ihram kita sudah stop semua kesibukan-kesibukan dunia, dagangan, jualan, keluarga. Kita fokus pada sholat kita. Dan semua ibadah, termasuk ibadah haji. Ibadah haji, kalau sudah di Mekah, kalau kita sudah masuk waktu haji, mestinya fokus pada ibadah haji. Ada sebagian orang saya lihat sampai di Arafah, wukuf di padang Arafah itu puncak ibadah haji. Waktunya hanya berapa jam? Jadi setelah tergelincir matahari sampai sebelum maghrib, itu waktu wukuf itu. Tapi apa yang terjadi? Ada sebagian yang sibuk foto-foto, sibuk mencari keluarga. Sayang sekali kan? Ya. Berapa waktu lagi? 6 menit. Ya, saya kira cukup ya 2 hadis. Demikianlah jemaah sekalian 2 hadis dari bab ini yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya. Masih ada waktu kita 6 menit.